Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu sukacita yang besar bila kita boleh kembali bertemu karena kebaikan Tuhan yang luar biasa, karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil di dalam Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-9. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk karya keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kalau sebentar kami hendak membaca sebagian daripada ayat firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kami pengertian untuk kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui pembacaan pada saat ini. Mari Roh Kudus tuntun kami untuk kami boleh memahami firman yang kami dengarkan melalui ayat Alkitab-Mu. Kiranya kami boleh semakin hari semakin disempurnakan untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini ke dalam kuasa, kasih, dan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mempraktekkan apa yang kami pahami dari ayat-ayat Alkitab yang kami baca di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat Alkitab pada hari ini terambil di dalam Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-9. Demikianlah firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lut anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbatin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Dia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Dan ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat, makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Ayat Alkitab yang kita baca pada hari ini berbicara tentang Abraham. Tuhan begitu mengasihi Abraham dan Tuhan memperhitungkan iman Abraham, sehingga Abraham tercatat sebagai salah satu saksi-saksi iman yang ada di dalam Alkitab. Mengapa demikian? Karena Abraham begitu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi ke suatu negeri yang dia tidak tahu, Abraham tetap melaksanakannya. Demikian juga ketika Tuhan meminta untuk Abraham mengorbankan anaknya Ishak, dikorbankan, Abraham tetap mempercayai akan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, sehingga dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh Abraham tetap melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demikian juga di dalam hidup kita sebagai orang percaya, biarlah kita belajar dari Abraham untuk kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tantangan yang berat, pergumulan yang berat, jangan menghalangi kita untuk kita tetap mempercayai kepada Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh mempercayai kehendak dan rancangan Tuhan di dalam hidup kita adalah yang terbaik. Dan kita boleh juga memperoleh berkat-berkat seperti yang diterima Abraham. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami melalui keselamatan-Mu. Dan pada hari ini kami diingatkan kembali untuk kami hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau, untuk kami boleh mempercayai kehidupan kami kepadamu ya Bapa. Sekalipun begitu banyak rintangan dalam hidup kami, pergumulan hidup kami, atau apapun juga Tuhan, ajari kami seperti Abraham memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk senantiasa mempercayai kehidupan kami kepadamu ya Bapa. Roh Kudus, kami tahu firman-Mu yang kami dengar saat ini berhenti sampai saat ini. Tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus tidak berhenti, tetapi setiap hari senantiasa mau menuntun dan membimbing kami untuk kami boleh melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Ajari kami ya Bapa untuk kami senantiasa sungguh-sungguh dan mempercayai Engkau di dalam hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami kalau kami lalai di dalam melaksanakannya di waktu-waktu yang lalu. Biarlah hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk kami menjadi umat pilihan-Mu yang senantiasa percaya dan sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi